Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita melaksanakan ujian tengah semester, maka kita bisa lanjutkan pertemuan di ke-9 ini untuk di mata kuliah kimia fisika 2, yang pada awal kali ini saya akan menjelaskan terkait materi laju reaksi, yang mana dalam pemenuhan materi ini dalam mata kuliah kimia fisika 2, yang mana di sini kita menitik beratkan pada di materi laju reaksi, yang mana mengkombinasikan konsep dasar kimia fisika ini untuk di materi laju reaksi sebagai landasan untuk menjawab permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan kimia. Lalu selanjutnya kita dapat menganalisis dasar-dasar metode ilmiah, gagasan ilmiah, serta pemikiran kritis dan inovatif untuk digunakan dalam laju reaksi. Kemudian yang terakhir kita dapat memahami konsep teoritis, aplikasi tentang laju reaksi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dalam konsep laju reaksi ini kita benar-benar menggunakan konsentrasi pereaksi atau zat hasil untuk di setiap satuan waktu yang akan kita ukur. Yang mana contoh begini, larutan HCl ditambahkan dengan natrium tiosulfat, maka nanti akan menghasilkan larutan kuning berikut. Lihat, semakin lama semakin kuning di sini. Nah, perlahan-perlahan kuning, ya kan? Lihat. Yang mana ini larutannya adalah merupakan campuran NaCl, sulfur, dan juga asam sulfit. Yang mana konsentrasi dari sini untuk menentukan laju reaksi, kita perlu melihat perubahan konsentrasi tersebut per satuan waktu. Yang mana jika kita mendefinisikan V ini, V di sini itu sebagai laju pengurangan konsentrasi, maka konsentrasi yang digunakan adalah konsentrasi pereaksi. Kalau V-nya adalah pembentukan produk, maka konsentrasi di sini yang digunakan adalah konsentrasi produk. Tentunya semakin lama semakin bertambah kalau untuk produk, kalau untuk reaktan semakin lama semakin berkurang. Oke, sebagai contoh seperti ini, dalam mengukur laju reaksi, kita mengamati perubahan warna. Contoh tadi, yaitu HCl ditambahkan natrium tiosulfat tadi. Itu contoh terbentuk larutan yang berwarna kuning. Kemudian pembentukan gas, contoh HCl ditambahkan kalsium klorida. Apakah terbentuk gas ataukah tidak? Ketika HCl dicampur dengan kalsium klorida, maka akan keluar gas klorin. Nah, itu untuk pengukurannya. Kita lihat berapa banyak gas klorin yang dihasilkan. Kemudian melalui titrasi asam basa. Jadi misalkan kita punya asam cuka, alkohol, kemudian ini dicampur, nanti secara spontan akan menghasilkan senyawa harum. Nah, ini sebagai parameter untuk melihat atau mengukur seberapa banyak produk yang dihasilkan. Baik, ini terdapat beberapa faktor Jadi sebanyak ada 4 faktor di sini, yang mana untuk mempengaruhi laju reaksi, yaitu pertama suhu, konsentrasi, luas permukaan atau ukuran partikel, dan katalis. Yang mana kalau kita ingin mengkaji terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, kita mempelajari dulu terkait teori tumbukan. Teori tumbukan sebenarnya sederhana, yang mana partikel antar partikel ketika bergerak random nanti dia akan suatu saat akan ketemu. Namun kemungkinan ini akan lebih cepat terjadi kalau beberapa faktor yang sebelumnya di sini ini dipenuhi. Nah, lalu terkait tumbukan ini hubungannya dengan apa dengan reaksi tadi? Nah, ketika terjadi tumbukan, maka akan terbentuk kompleks teraktivasi. Tentunya ketika terjadi tumbukan akan ada energi aktivasi. Oke, bagaimana lalu dengan konsentrasi dan luas permukaan? Jadi kalau untuk terkait konsentrasi, kita lihat di sini seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya. Di sini ini yang sebelah kiri, ini partikelnya ini jumlahnya lebih sedikit daripada yang sebelah kanan. Maka ketika semakin banyak partikel yang berada dalam satu wadah yang masih sama, semakin banyak, maka kemungkinan terjadi tumbukan akan semakin besar. Oke, lalu untuk daripada pengaruh suhu, nah ini masih kajian terkait energi aktivasi juga. Sebagai contoh, pada suhu yang T1 sama T2 ini kelihatan grafiknya berbeda.
Sebagai catatan, ini pada T1 ini suhunya lebih rendah ya dibandingkan T2. Nah, kemudian faktor yang lain yaitu pengaruh katalis ini seperti media. Ibaratnya kalau misalkan kita melakukan suatu pekerjaan, ada bantuan ataukah tidak, ada media pembantu ataukah tidak. Nah, ini adalah katalis. Oke, lalu bagaimana dengan konsentrasi di sini ya? Jadi konsentrasi ini ya memang kita ketahui yang paling dominan dalam laju reaksi yang mempengaruhi di situ ya. Lalu mana yang lebih mungkin ketika terjadi tabrakan? Misalkan kita ilustrasikan kita berada di jalan yang lenggang atau di jalan yang padat, mana lebih mungkin terjadi tabrakan, di jalan lenggang atau yang padat? Ya, jawabannya adalah di jalan yang lebih padat. Meskipun memang tingkat kecelakaannya mungkin rendah, tapi gesekan itu sangat mungkin terjadi. Baik, ini saya tunjukkan animasi bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap kecepatan reaksi. Sebagai contoh, ini magnesium sama-sama 1 gram, cuman menggunakan pelarut HCl, satunya 1 molar, satunya 2 molar. Mari kita lihat di sini. Jadi sama-sama dimasukkan, terlihat bahwa HCl 2 molar lebih cepat untuk melarutkan magnesium. Ya, sebagai contoh di sini, ya, ini lebih cepat larut jadinya dibandingkan yang 1 molar. Untuk konsentrasi, yang mana dalam konsentrasi di sini ini ada beberapa klausul untuk menentukan order reaksi karena ini yang paling dominan dalam menentukan laju reaksi ya. Nah, sebagai patokan di sini kita menghitung laju reaksi ini berdasarkan konsentrasi. Nah, konsentrasi ini dalam suatu reaksi tertentu ada order reaksi atau tingkat reaksi. Nah, ini contoh beberapa order reaksi yang mana reaksi order 0. Ketika di sini konsentrasi bertambah, laju reaksi tidak bertambah, alias sama saja, flat. Kalau order reaksi 1 ini semisal begini, konsentrasi larutan ini 2 kali lebih dibandingkan yang awal, maka laju reaksinya akan 2 kali juga lebih cepat. Lalu bagaimana dengan order 2? Nah, ini order kuadrat. Seperti di sini terlihat bahwa ketika konsentrasi ditambah, ternyata laju reaksinya di sini masih sama. Nah, lalu bagaimana ketika ini ordernya ada 2 reaktan ya, ada 2 reaktan di sini seperti A dan B di sini ya, untuk menghasilkan produk C, masing-masing ini memiliki order reaksi masing-masing. Nah, kita menganggap ini adalah sebagai order campuran, yang mana order reaksi total adalah M plus N, alias M pangkat M ini dari reaktan A dan juga pangkat N dari reaktan B ini. Ini sebagai contoh, konsentrasi ini juga berpengaruh pada laju reaksi. Ya, ini faktor yang seru yaitu suhu. Ini sepertinya kita sudah sering menemui ini. Yang mana ini tadi HCl ditambahkan dengan natrium tiosulfat, ternyata menguningnya juga lambat ya, barusan kita lihat mungkin butuh waktu 3 detik ya. Kemudian coba kita berikan api, misalkan ini saya berikan api, coba, nah langsung cepat menguning. Lalu bagaimana dengan katalis? Katalis ini seperti media. Sebagai contoh adalah begini, gas N2 direaksikan dengan gas hidrogennya sebanyak 3 molekul di sini ya. 1 gas nitrogen dengan 3 gas hidrogen ya, dengan katalisnya adalah V2O5 atau vanadium oksida ya. Ini sebagai katalis. Ini dari saya, yang mana ini kalau misalkan andai kata reaksi A, B, dan C ternyata ditemukan persamaan laju reaksinya adalah hanya B dan C saja, yang A tidak ada pengaruhnya ya. Nah, ketika sudah ditemukan persamaan reaksi ini, berapa kali perubahan laju reaksinya apabila konsentrasi masing-masing yaitu B dan C ini diperbesar 2 kalinya? Kira-kira berapa untuk perubahan laju reaksinya? Baik, caranya nanti silahkan ditemukan sendiri. Jawabannya adalah 8 kalinya. Oke, baik, saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.